Baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah mempelajari sifat aridhah yang disebabkan oleh harokat, yaitu hukum-hukum mad. Masih ingat ada berapa? Mad dibagi dua dari sisi panjang bacaan. Ada yang panjangnya 2 harokat, ada yang panjangnya lebih dari 2. Yang panjang 2 harokat apa aja? Mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad silah sugro. Ditambah di sini ada mad tamkin, masuk nggak kemarin? Tamkin, saya masuk tamkin. Ya, tamkin. Kemudian yang lebih dari 2 disebabkan oleh hamzah. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah kubro. Disebabkan oleh sukun. Mad lazim, mad sukun, mad lin. Ya, berfarqi. Alhamdulillah kemarin sudah kita pelajari semua hukum-hukum mad. Sekarang kita akan masuk ke hukum baru, yaitu yang disebabkan oleh sukun. Karena huruf itu akan ada harokatnya, akan ada sukunnya. Ada a, i, u, yaitu harokat. Akan ada sukun. Nah, yang disebabkan oleh sukun ini bisa dilihat di halaman 131. Ini ada 4 ya, ada 4 hukum. Yang pertama adalah ikhfa, idgham, idhar, iqlab. Ikhfa, nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, ya kan? Berarti sukun dia. Idgham, nun mati bertemu dengan huruf idgham. Idhar, nun mati bertemu dengan huruf idhar. Iqlab, nun mati bertemu dengan huruf iqlab, ba. Jadi penyebabnya adalah gara-gara ada nun mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah di depannya. Nah, ini munculnya ikhfa, idgham, idhar dan iqlab ini tergantung huruf apa di depannya. Ketika di depannya huruf ta, sa, da, da, sa, sha, so, do, to, do, fa, qa, ja, za, ka, berarti masuknya ke ikhfa. Ikhfa apa namanya? Hakiki. Ini kalau nun mati ya. Karena yang sukun ini ada mim sukun, ada nun sukun. Nah, di sini kita gabungkan di sini. Mim sukun, nun sukun masuk di sini semua. Kalau nun sukun berarti ketemu huruf ikhfa yang 15 tadi. Kalau idghamnya idgham di nun mati berarti idghamnya idgham apa? Bigunah dan bila gunah. Ada berapa? Bigunah bila gunah? Ada 6. Yani mau lari atau yarmaluna. Yani mau lari. Yani mau diambil oleh idgham bigunah. Lari idgham bila gunah. Kemudian idhar juga ada 2 nih, ada di mim mati, ada di nun mati. Kalau di nun mati idhar apa? Halqi. Mim mati idhar syafawi. Iqlab adanya di nun mati saja. Mim mati enggak ada iqlab dia. Jadi di nun mati ada ikhfa, ada idgham, ada idhar. Di mim mati juga ada ikhfa, ada idgham, ada idhar. Cuma nanti beda berikutnya aja namanya apa? Ikhfa apa begitu. Ya. Nun mati ikhfa hakiki. Mim mati ikhfa syafawi. Nun mati idgham bigunah bila gunah. Mim mati idgham mimi. Ya, atau idgham syafawi. Idhar nun mati idhar halqi. Kalau mim mati idharnya syafawi. Begitu. Terus ada idhar yang lain lagi ya. Di sini insyaallah akan kita pelajari. Bisa lihat di keterangannya. Ikhfa, idgham, idhar, dan iqlab menjadi sifat aridhah disebabkan oleh adanya huruf sukun yang bertemu dengan huruf-huruf yang berharokat. Huruf sukun bertemu dengan huruf yang berharokat. Ikhfa, an, umpamanya ketemu fa, fa-nya dhammah, harokat kan? Anfusakum. Al-insa, ya, fathah. Kemudian yang kedua, dari huruf nun sukun muncul 5 hukum, yaitu ikhfa hakiki, idgham bigunah, idgham bila gunah, iqlab, dan idhar halqi. Dari mim sukun muncul 3 hukum, yaitu ikhfa syafawi, idgham syafawi, dan idhar syafawi. Begitu juga dengan hukum idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqarribain muncul karena adanya huruf sukun bertemu huruf berharokat. Nah,
Adanya perubahan hukum dari ikhfa ke idgham atau ke iklab atau ke idhar inilah yang menyebabkannya menjadi sifat aridah. Karena sifat aridah itu adalah sifat yang disebabkan oleh apa? Sebab dan akibat. Ada sebab akibat. Munculnya sebab akibat. Nun sukun ketemu ba. Ini apa? Iklab. Berarti iklab sifat aridah. Jadi sebenarnya sifat aridah ini sudah kita pelajari sejak di buku 1. Cuma di buku 1 kita tidak menyinggung sifat aridah. Kita langsung aja ke hukum tajwid. Ada 3 kata kita kan, nun mati, mim mati, mad. Sebenarnya itu adalah pelajaran tentang apa? Sifat aridah sebenarnya. Karena tajwid kalau kita kembali ke pembahasan di awal itu kan berasal dari ayat Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, tartil diberikan definisi oleh Ali bin Abi Thalib dengan definisi apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf dan mengetahui tata cara berhenti atau waqaf. Nah, tajwidul huruf ini pembahasannya apa saja? Nah, ada definisi apa itu tajwid? Apa kemarin di buku? Ikhrajul harfi min makhrajihi. Ya, di sini yang agak pendek ya. Kita buat definisinya, kita ambil yang agak pendek. Apa itu tajwid? Nah, di sini ada i'ta'u kulli harfin haqqahu mustahaqqahu. Jadi memberikan hak dan mustahaknya kepada setiap huruf. Berarti pelajaran tajwid ada istilah hak dan mustahak. Apa itu hak? Nah, hak itu ada 2 nih, makhraj dan sifat lazimah. Apa itu mustahak? Sifat aridah. Jadi pembahasan tajwidul huruf ada 3 sebenarnya ya. Ada makhrajul huruf, ada sifat lazimah dan sifat aridah. Ini di setiap level atau setiap buku ini sudah kita pelajari semua nih. Di buku 1 makhraj ada, sifat lazimah ada, sifat aridah ada sebenarnya mah. Cuma tidak kita sebut sifat-sifat ini langsung ke hukum-hukum. Di buku 2 juga ada. Hanya saja karena di buku 3, di buku terakhir, maka kita kenalkan dengan nama-nama ini. Ya, istilah sifat aridah, sifat lazimah begitu. Sebenarnya prakteknya sudah kita praktekkan sejak kita di buku pertama. Baik, kita akan masuk ke yang pertama, ikhfa dulu. Karena tadi ikhfa, idgham, idhar dan iklab. Sekarang kita akan pelajari ikhfa. Di halaman 133. Ikhfa ini ada 2 nih. Ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki disebabkan oleh apa? Nun sukun bertemu dengan tasa, dada, sasha, sodo, todo, fako, jazaka. Masih ingat huruf ikhfa ya? Jadi urutannya seperti itu saja. Tasa, dada, sasha, sodo, todo, fako, jazaka. Itu urutannya ya. Kemudian kalau syafawi, ikhfa syafawi, babnya bab apa? Bab mim mati. Tapi dua-duanya ada istilah ikhfa. Di mim mati ada ikhfa, di nun mati ada ikhfa. Bedanya setelahnya, ikhfa syafawi dengan ikhfa hakiki. Ikhfa syafawi diambil dari kalimat apa? Ya, syafatun. Syafatun artinya bibir. Makanya disebut dengan ikhfa bibir. Kenapa ikhfa bibir? Karena mim keluarnya di bibir. Karena ini babnya bab mim mati, maka dia babnya bab bibir. Bisa dipaham ya? Nanti kita akan pelajari satu-satu nih. Kita akan pelajari ikhfa hakiki dulu. Nah, ikhfa hakiki ini kita akan lihat pembagiannya. Akan ada pembagian nih. Pembagiannya tergantung dari sisi apa kita melihatnya. Kalau berdasarkan tebal tipis huruf ikhfa, maka ikhfa terbagi menjadi 2. Ada ikhfa tebal, ada ikhfa tipis. Tebal bahasa Arabnya tafkhim, tipis bahasa Arabnya tarkik. Tapi ini kita istilahnya tafkhim jadi mufakhom, tarkik jadi
muraqqaq. Jadi ikhfa mufakham, ikhfa muraqqaq. Ini untuk ikhfa hakiki ya, dilihat dari sisi huruf ikhfa yang kita bagi menjadi dua. Karena huruf hijaiyah di awal sudah kita sampaikan, huruf hijaiyah itu dilihat dari sisi tipis dan tebal kebagi menjadi berapa? Dua, ada huruf tipis, ada huruf tebal. Bedanya apa huruf tipis dan tebal? Yang tipis ketika dikasih harokat fathah bunyinya a, ba, ta, sa, ja, ha. Nah, berarti tipis semua tuh. Yang tebal ketika dikasih harokat fathah bunyinya o, kho, so, do, to, zo, go, ko. Itu tebal semua berarti tuh. Nah ternyata di huruf ikhfa itu ada tipis, ada tebal. Kita lihat coba. Ta, sa, tipis kan? Da, za, tipis. Kemudian sa, sha, tipis. Berikutnya so, do, tebal. To, zo, tebal. Terus fa tipis, ko tebal. Terus jazaka. Jadi huruf ikhfa semua ada berapa? 15. Yang tebal berapa? 5. So, do, to, zo, ko. 5 saja. Berarti yang tipis ada berapa? Ada 10. Karena ikhfa semuanya ada 15. 10-nya untuk ikhfa tipis yang disebut dengan ikhfa muraqqaq itu ya. Nah, yang 5-nya disebut dengan ikhfa mufakham atau ikhfa tebal. Nah, yang menjadi concern kita di sini adalah bagaimana cara baca ikhfa tipis, bagaimana cara baca ikhfa tebal. Tipis cara bacanya gimana di buku kedua? Ditarik atau enggak? Ditarik. Berarti ketika kita membaca ikhfa tipis, maka tipiskan. Innal berarti kan tipis tuh. A'anzartahum. Apalagi? Antum minkum. Jadi tarik ini ya mulutnya. Sedangkan ikhfa yang muraqqaq, yang tebal, tidak. Sebagaimana cara bacanya gimana yang tebal tuh? Yang tebal tuh dia nggak ditarik, normal mulutnya. Mulut kitanya nggak ditarik ke sini ya, nggak kita datarkan, tapi mulutnya biasa aja, normal. Maka ketika kita baca ikhfa, yang kebetulan huruf ikhfanya itu huruf qaf umpamanya, maka jangan ditarik. Coba bisa kita lihat ya di surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Terus wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jangan syai'in. Kalau syai'in kita tarik, maka masuk ke huruf kaf nanti. Jangan ditarik. Syai'in qadir. Yang toliku umpamanya. Toliku. Jadi tak kan jadinya. Kalau ditarik masuk ke tak. Makanya untuk membedakan antara ikhfa yang tipis dan tebal, untuk ikhfa yang tipis ditarik, untuk ikhfa yang tebal tidak ditarik mulutnya. Begitu. Bisa dipahami ya? Insyaallah ya. Ini dilihat dari sisi tipis dan tebal. Nah, sedangkan berdasarkan jarak nun dengan huruf ikhfa. Ikhfa ini babnya bab nun sukun. Maka di sini kita lihat berdasarkan jarak nun dengan huruf ikhfa. Maka ikhfa terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang ikhfa dekat, ada yang ikhfa jauh, ada yang ikhfa tengah. Ikhfa dekat disebut dengan ikhfa aqrab. Aqrabnya jangan pakai ain ya, pakai hamzah. Aqrab. Karena kalau pakai ain, aqrab itu artinya kala jengking. Tahu gak kala jengking? Kala jengking bahasa Bandungnya apa? Kala jengking ya. Iya. Jadi ada aqrab, ada aqrab. Kalau aqrab kala jengking, jadi aqrab pakai hamzah. Artinya lebih dekat sebenarnya dari qarib. Kemudian ada
yang jauh. Jauh itu ba'id asalnya, tapi diambil kalimatnya dari isim tafdil nih. Ab'ad, lebih jauh. Kemudian tengah, tengah itu wasato. Jadi kalimat wasato ada wasit, ada ausato. Bukan ausot ya, tapi ausato. Gitu. Artinya tengah. Nah, untuk mengetahuinya lebih jelas kita harus ke papan tulis. Ya. Perhatikan untuk ikhfa, huruf ikhfa yang tipis tebal dulu. Sebutan huruf ikhfa semua. Tak, terus? Za. Terus? Sa. Tipis ya? So, do, to, do, fa, ko. Ka. Mana huruf tebalnya? Sret. Ada berapa tuh? 5. Ini yang tipis nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang tebal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk cara bacanya, yang tebal itu jangan ditarik normal mulutnya. Tapi untuk yang tipis, tarik. Contohnya apa? Kalimat minkum. Gimana? Ming, ya. In kuntum. Jadi jangan disatuin ininya. Jangan, kurang bagus nanti ini keluarnya. Huruf yang keluarnya nanti atau suara yang keluarnya kurang jelas ya. In kuntum shadiqin. Umpamanya ya, begitu. Tadi kita salah satu contohnya qaf nih di surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in bukan syai'in tapi syai'in qadir. Nah, begitu. Ini lihat dari sisi tebal tipisnya. Nanti akan kita praktekkan ya. Kemudian dari sisi yang lain. Sisi apa tadi? Jauh dekat. Berarti jarak. Nah, untuk lebih jelas, karena berhubungan dengan huruf, maka kita harus lihat peta hurufnya dulu. Peta hurufnya yang pertama tenggorokan. Masih ingat? Apa di sini? Ha di sini. Ha di sini. Kho. Ini apa nih? Tenggorokan. Masuk ke bibir dulu. Bibir lidah. Ya, lidah. Di sini. Ka di sini. Di sini. Ujung lidah tempelkan ke ujung gigi atas. Seret. Apa hurufnya? Ujung ke ujung. Ujung lidah, ujung gigi. Sa. Za. Zo. Ujung lidah tempelkan tempat tumbuh giginya. Huruf yang sama dibuang titik satu-satu. Berarti jadi ta, ini jadi da, ini jadi to. Ke atasnya la, nah, ro. Ke bawah za, sa, so. Bibir. Bibir, dua bibir rapat. Ba, mim. Dua bibir tidak rapat. Wow. Satu bibir dengan gigi. Gigi mana? Gigi atas dengan bibir bawah. Fa. Nah, tadi penjelasannya
Apa katanya? Iya, berdasarkan jarak. Jarak apa tadi? Nun sukun. Di mana nun posisinya? Ini dia nun. Nunnya sukun. Nah, coba sekarang, ini kan kita sedang berbicara ikhfa. Kalau idhar kan sudah tadi. Nih kita cek sini nih. Umpamanya nih nun. An ketemu hamzah gimana? Enaknya apa? Jelas apa enggak? Nih. Baca gimana? An a. Pakai ha? Anha. Pakai ain? An'a. Pakai ha? Anha. Pakai gha? An-gha. Pakai kha? An-kha. Kesimpulannya semakin jauh maka semakin idhar. Ini kan jauh posisinya nih. Jauh dari mana? Dari sini. Ya, dari sini ke sini kan jauh banget. Ya. Ini disebut dengan huruf idhar. Idhar nih. Dia jauh banget idhar ya. Nah, sekarang kita akan membahas ikhfa. Ikhfa berarti dimulai dari mana? Dari lidah. Huruf ikhfa itu adanya di lidah dan di bibir ya. Sekarang lidah dulu. Mana yang paling dekat dengan nun, mana yang paling dekat dengan yang paling jauh? Mana yang dekat? Sebentar, ini kita cek dulu ya. Ini an ko, enaknya gimana? Angko, ini berarti ikhfa. Ini. Berarti ini bukan nih. Do, coba cek. Berarti masih ikhfa. Ta. Ini. Angza apa anza? Ini. So. Ini. Enggak bisa angkan berarti bukan. Mim. Am berarti bukan. Wow. Berarti bukan. Fa. Angfa. Mana jadi berapa coba hitung dulu huruf ikhfa? Ini kan bukan ikhfa ya. Ada berapa ikhfa jadinya? Ini hitungnya satu aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini lam masuk enggak? Ro? Enggak. Udah, itu yang ikhfa itu. Nah, mana yang dekat dan mana yang jauh? Mana yang paling dekat dengan nun? Nah, paling dekat nih. Ini kan nun, seret langsung sini. Mana paling jauh? Srut, jauh banget. Yang dekat disebut dengan aqrab, yang jauh disebut dengan ab'ad. Berarti ya ini apa itu namanya? Tengah berarti, ausat. Jadi nun sukun kalau dilihat ikhfa ya, hukum ikhfa ya, dilihat dari jaraknya ikhfa ini ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang tengah-tengah. Maka disebut dengan atau dibagi menjadi 3 ya. Yang dekat disebut dengan ikhfa aqrab, yang jauh disebut dengan ikhfa ab'ad jauh, yang tengah disebut dengan ikhfa ausat. Jadi kalau ditanya berapa huruf ikhfa ab'ad? Ada berapa? O dengan kaf. Berapa huruf ikhfa aqrab? 3. Berapa huruf ausat? Sisanya suruh ngitung sendiri aja. Ya, karena saking banyaknya dia tuh. Jadi paham ini? Istilah aqrab sebagainya ini. Jadi dilihat dari jarak. Kalau sudah jarak berarti kita harus tahu petanya. Peta huruf ya, posisi huruf. Ya, makhraj. Ini materi yang kita ulang-ulang ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Nah, ini kita bisa baca ini. Ikhfa mufakham artinya ikhfa yang cara bacanya ditebalkan. Hurufnya ada 5 yaitu shad, dhad, o, dha, qaf. Ikhfa muraqqaq artinya ikhfa yang cara bacanya ditipiskan. Hurufnya ada 10 yaitu tasa, daza,
Sasha, fa, jim, zai, kaf. Jazaka ya. Ikhfa aqrab artinya ikhfa yang jarak huruf nun dengan makhraj huruf ikhfanya dekat. Hurufnya ada 3, yaitu data to. Ikhfa ab'ad artinya ikhfa yang jarak huruf nun dengan makhraj huruf ikhfanya jauh. Salah bacanya ya. Huruf ab'ad adalah ikhfa ab'ad artinya ikhfa yang jarak huruf nun dengan makhraj huruf ikhfanya jauh. Hurufnya ada 2, yaitu qaf dan kaf. Ikhfa usat artinya ikhfa yang jarak huruf nun dengan makhraj huruf ikhfanya berada di antara aqrab dan ab'ad. Ausat artinya kan tengah-tengah. Tengah-tengah antara apa? Antara dekat dengan jauh. Hurufnya ada 10, yaitu jim, shin, sod, dod, fa, zal, za, zai, sin, fa. Ya. Ini nomor 6. Agar lebih mudah dipahami, silakan lihat kembali skema makhluk huruf. Kemudian perhatikan jarak huruf nun dengan huruf-huruf ikhfa. Udah tadi. Jadi pahami ya? Insyaallah. Sod. Ikhfa apa? Dilihat dari jarak. Sod. Asad. Ta. Aqrab. Kaf. Ya, kalau dilihat dari sisi tipis tebal, sod. Ikhfa tebal. Bahasa Arabnya, bahasa tajwidnya mufakhom. Ya tipis, muraqqaq. Ya, tergantung dari sisi apa dia dilihatnya. Bisa paham ya? Baik, sekarang kita akan latihan ikhfa. Kita akan latihan ikhfa aqrab dulu nih. Aqrab. Ikhfa aqrab berarti nun bertemu dengan tanda to. Kalau kita lihat yang bahasa Indonesia, ini ada an, ketemu ta, enaknya apa? Anta kan? Ada an, ketemu dal, enaknya apa? Bahasa Indonesia nih, ketemu to, Pak Anto kan? Anto tuh. Jadi kalau Indonesia karena saking dekatnya makhraj nun dengan ini kan dekat nih, maka di Indonesia mah langsung diidharkan. Idhar nih, an itu idhar. Anta dari mana? Anda siapa? Pak Anto di mana? Jadi an semua, jadi idhar. Tapi dalam tajwid ini tidak idhar. Ini tetap ikhfa. Jadi bacanya bukan anta tapi anta, karena dia tipis ya, dia tipis. Anda, ini juga auto. Bisa dipahami? Sekalipun di bahasa Indonesianya ini jadi idhar, tapi untuk di tajwid tetap dia bacanya ikhfa. Jadi bukan anta. Kalau kita doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Begitu kata kita kan? Karena kita sedang tidak pakai tajwid. Tapi kalau pakai tajwid, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Gitu kan? Cuma kan gak enak kalau pakai tajwid gitu ya, kalau berdoa. Jadi paham ya? Ini saking dekatnya, maka di Indonesia jadi idhar. Tapi untuk di tajwid tetap diikhfakan. Jadi bukan anta tapi anta, bukan anda tapi anda, bukan anto, anta ya anto ya tapi anto, begitu. Bisa paham ya, insyaallah ya. Nah untuk ini perhatikan karena dia jauh nih. Ternyata ikhfa itu dia bacaannya sekalipun kedengarannya sama-sama huruf ang ya, ng itu ya, ang ya. Tapi ternyata dia tergantung posisinya. Jadi ikhfa itu dekatan dengan makhrajnya. Ini makhrajnya di sini nih. Masih dekat dengan ini. Maka dia jauh ya. Maka cara bacanya an-nya itu langsung mendekati ini. Angko. Jadi angnya ang banget. Angnya itu. Angko. Kaf
angka. Jadi bukan ko, bukan angka. Jadi pahami enggak? Langsung ke ini, angnya. Angko. Kemudian ini angka. Jadi bukan angka. Jadi kalau minkum bukan minkum, tapi minkum. Ya. Angka, nangka, mingkem, persis sama begitu. Ya. Qaf, maka tadi syai'in qa, bukan syai'in, bukan begitu. Tapi untuk sisanya bisa saja seperti itu. Nah, jim umpamanya nih. Anja, dekatkan dengan jim. Jim makhrajnya ada di tengah lidah. Anja. Sin besar. Ansya. Do. Do. Kanan tak ada aja di ujung lidah. Anta. Dal. Anda. To. Anto. Sa. Ansa. Zal. Anza. Zo. Anzo. Za. Anza. Sin. Ansa. So. Anso. Fa. Anfa. Jadi bunyi angnya itu didekatkan dengan makhrajnya. Jadi tidak sama bunyinya. Di sini mah ta. Di sini mah angko. Di sini mah ansya. Jadi beda-beda bunyinya. Jadi ikhfa itu, bunyi ikhfanya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena jaraknya juga berbeda. Di sini mah dekat, di sini mah jauh. Jadi ikhfa ini cara bacanya, pertama dia harus ditahan. Angnya itu harus ditahan. Ang ditahan. Kemudian pas angnya itu itu dekatkan dengan makhrajnya. Kalau dia hurufnya tipis, datarkan. Kalau dia tidak, biasa saja normal bibirnya. Itu prinsipnya. Bisa difahami, insyaallah ya. Dan di sini kita lihat di halaman 136. Kita akan latihan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lebih jauh, ini berlaku untuk apa aja? Berlaku untuk ikhfa. Kenapa emang? Nah, artinya apakah boleh kita dengan huruf doang bisa tidak guna itu ada nggak? Bila guna? Misalkan nggak berlaku itu? Nggak ada. Iya nggak ada. Ini ikhfa aja. Iya berarti kan ini. Artinya ketika ada nun mati bertemu dengan huruf 15 maka ikhfa. Ya. Nun mati bertemu dengan lari berarti idgham. Jadi ikhfa aja. Bertemu dengan yani mau lari ya idgham. Bertemu dengan yang tasadada sasasara faqa jazaka ikhfa. Bertemu dengan ba jadinya apa? Iqlab. Begitu. Baik, kita akan latihan di sini. Langsung ke ayat ya. Ini ikhfanya ikhfa aqrab dulu, yaitu ta, da dengan to. Dilihat dari hurufnya. Ada yang tipis, ada yang tebal. Ta dengan da, ikhfa apa namanya? Ikhfa tipis. Istilahnya tadi apa? Murok. Murokok. Koknya satu aja. Murokok. Ya jangan merokok. Ya, murokok gitu aja. Satu aja. Nah, kalau yang tebal mufakhom. Murokok dari tarkik. Mufakhom dari tafkhim. Ya, mufakhom. Ya. Ini beda nih. Tadi untuk ta dan dal ditarik. Untuk to tidak. Ada kalimat apa di sini? Di garis bawah nih ya. Walan. Nah, nun mati ketemu tak. Berarti tanya ditarik nih. Walan tak. Dekatkan engnya itu ke tak. Jangan walang tak. Kejauhan tuh. Walang taf'alu. Ketika dia bilang ang di mana itu angnya itu? Walang di mana walang tuh?
Posisi ang. Di mana tekannya? Walang, itu mah di ujung lidah kan? Sedangkan posisi ta adanya di di pangkal lidah. Posisi ta adanya di ujung lidah. Jadi angnya dekatkan ke situ. Walang ta walang ta gitu. Ya. Qaumun tarik. Kemudian da sama mingdu, dekatkan, jangan mingdunihi. Kalau ming ke belakang itu angnya itu. Ini ke depan mingdu. Ya. Kemudian yang durunda, tipis dal ya. Kemudian yang to di bawah nih. Miuti, jangan ditarik. Kalau ditarik jadi miti, jadi tak nantinya. Ini nggak ditarik nih mulutnya nih, normal aja. Miutin, qaumun togun, gitu ya. Bisa paham ya? Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Itu yang nun mati. Sekarang yang tanwin. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Qala ta'irukum 'indallah. Bal antum qaumun tuftanun. Di sini ada dua ya. Antum juga ikhfa di situ. Bal antum, ketemu tak ya. Qaumun tu. Bedanya apa cara bacanya? Kalau datar ya. Kalau qaumun ada mung. Mung itu dhammah, dhammatain. Cara baca dhammatain gimana? Kan? Un itu berarti u-nya monyong, nun-nya datar. Makanya qaumun. Jadi pas kita baca ang itu jangan posisi mulutnya sedang monyong. Jangan qaumun, tapi tarik. Qaumun tuftanun. Qaumun tuftanun. Ya, bukan qaumu, tapi qaumun tuftanun. Begitu. Ya. Paham ya? Insyaallah. Nanti kita praktek satu insyaallah. Kemudian di sini nun mati ketemu dal nih. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Perhatikan, di sini ikhwanya banyak ternyata ya dalam satu ayat ini. Pertama, min dunihi, itu ketemu dal. Nasrakum wala anfusahum, anfu, itu ketemu fa. Fa-nya tipis, berarti datar, anfu. Kemudian yang surun itu so, berarti jangan ditarik. Yang surun, jangan yang, kalau tarik yang tipis itu sin, untuk sin. Yang sa, fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, datar. Tapi kalau ini yang surun,
Yansu, kayak kita mau baca sod. Sod itu gimana cara bacanya? Sod itu kan nggak ditarik. So, si, su. So, si, su. Yansu. Yansu. Jadi yansu. Kalau yansu itu berarti sin. Ya. Paham? Ini nanti yang sodnya belum sebenarnya ya. Ini kita fokusnya di dal. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا. Durung juga lihat, rungnya itu tanwin. Berarti monyong tarik. Durrun run da'ana, ya, ditipiskan. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. Jangan durrun da'a, tapi durrun da. Durrun da, karena dalnya tipis. Ya, ditarik. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. Ya. Qaumung, mung itu asalkan mun asalnya ya, mun domah kemudian nun, monyong datar. Tapi karena depannya to, maka enggak datar. Karena kalau datar qaumun ta jadinya. Ini qaumun to. Ya, qaumun to gitu. Jadi bedakan cara baca ikhfa yang hurufnya huruf tipis dengan hurufnya huruf tebal. Ikhfa yang muraqaq yang tipis, tipiskan. Ikhfa yang mufakham, tebal, tebalkan. Sesuai dengan hurufnya. Jadi paham ya? Insyaallah ya. Kita mau satu-satu apa langsung aja? Mau satu-satu praktek atau langsung? Mau langsung? Langsung aja. Ya. Baik, kita baca dulu semuanya, nanti satu-satu boleh insyaallah. Masuk ke ikhfa awsat. Iya, satu ada berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ya, ada 10 ya. Ya, karena huruf yang ikhfa ab'ad ada 2. Ya, yang akrab ada 3. Ada to. Di sini jim. Jadi bacanya manja, bukan manja. Dia kayak dekat ke huruf nya itu, huruf apa? Nya ya. Nya. Manja, manja. Angnya itu udah dekat dengan jim. Manja, bukan manja. Itu angnya di sini. Atau manja, nanti di depan. Ya, di tengah. Manja. Ya. Di yang tanwin fasabrun ja. Lihat. Fasabrun ja. Pertama ru-nya harus tepat, harus balik lagi. Runja. Runja. Bukan rungja. Enggak. Runja. Fasabrun jamil gitu ya. Kemudian min syai, lihat. Min sya. Min sya, bukan min sya. Tapi min sya.
alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Adzabun syadid. Bungnya dimonyongkan, tarik lagi. Adzabun sya. Adzabun syadid. Gitu. Kemudian lihat yang do. Do masuk ke ikhfa tebal ini ya. Bimauddo. Bimauddo. Kalau ditarik biman, apa itu kemana tuh? Kemana tuh kalau ditarik? Biman da. Dal. Bimauddo. Ini biman da. Ya. Kalau ditarik. Kemudian sa di sini ya. Sakulat. Faman sa. Faman sa. Dekatkan dengan makhraj sa. Ya. Khilafin su ya, seperti itu. Begitu juga zal di sini bisa dilihat di yang ada garis bawahnya nih. Wa min dzurriyyati ya, fa'ilun dza tarik fa'ilu fa'ilun dzalika ghada wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada gitu. Jadi bukan fa'ilun kalau untuk qaf dan kaf. Di sini fa'ilun za dekatan makhrajnya dengan zal. Ya. Qala amma man dha bukan man dha jadinya. Kalau tarik jadi zal. Man dha salah. Man dha. Kalau untuk dha man dha karena dia ikhfa mufakham. Kemudian yang zai tipis. Inza'amtum. Sin ansa. Kemudian mana lagi? Walaula kalimatun sa. Kalimatun sa ini tanwin. Dhammah monyong dulu baru diletar. Walaula kalimatun sabaqat. Bukan kalimatun sabaqat, bukan. Tapi kalimatun sudah dekat dengan sin. Kemudian yang shad qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Jadi min so bukan min so tapi min so. Karena kalau min ditarik masuk ke sin. Ya. Kemudian ada lagi minal mu'minina rijalu sadaqu. Dari lu kok rung so ini enggak ditarik. Dikit kalau ditarik ya. Lu so. Tapi kalau sin lunsa. Tuh. Kalau sin. Bisa dipahami tidak ininya? Nah, fa satu lagi tuh fa. Summa qala lahu kun fa bukan kun fayakun. Ada kan? Kun fayakun. Kalau kun fayakun enggak pakai tajwid. Kalau pakai tajwid kun fayakun. Baik, lanjut ke ikhfa ab'ad. Qaf. Ini belum kita baca nih sebenarnya. Kita baca cepat dulu aja. Ada kalimat min qablikum.
Qad khalat min qa. Jadi bukan min qa, tapi min qa, ya. Qad khalat min qablikum, ya. Innahu alimun qadir. Alimun qa, ya. Bukan alimun qadir, bukan begitu, bukan tapi qa langsung. Untuk kafnya lihat di bawahnya. Inku. Jadi bukan bukan gitu. Tapi ya. Lakum fiha fakihatun katsirah. Lakum fiha fakihatun katsirah. Jadi bukan lakum fiha fakihatun katsirah. Bukan begitu. Sekalipun ada yang baca begitu. Tapi yang sampai ke kita, ya, saya talaki dengan guru saya, dia ngasih tahu seperti itu. Fakihatun ka. Fakihatun ka. Ya, untuk kaf. Qafnya yang mana? Alimun qa. Alimun qadir. Qad khalat min qablikum. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk ikhfa ini bacaannya dia berbeda antara satu huruf dengan huruf yang lain. Huruf berikutnya berbeda, ya. Kenapa berbeda? Karena disesuaikan dengan makhrajnya di mana. Makhrajnya di ujung lidah. Berarti anta, ya. Anda. To, ya, kalau to. Kemudian za saso, anza, ansa, anso. Kalau sadado, ansa, anza, anzo. Jasaya, jasa, ya. Anja, ansya. Beda tuh. Koka, angko, angka, begitu. Jadi bukan syai'in ko, tapi syai'in ko. Bukan angka, tapi angka, begitu. Bisa dipahami, ya? Terkait ikhfa. Begitu cara bacanya. Baik, kita lihat di praktekan, ya, ayatnya, ya. Langsung aja di halaman 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza' yawma idzin aminun. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Innahu huwal alimul hakim. Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Ya. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
wa huwa a'lamu biman ihtada wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ini humul muflihun, ada alif lam yang terbuang, ada alif yang terbuang. Faulaika humul muflihun. Di sini langsung kalam ya, tambahin. Ada yang kebuang sama saya kayaknya. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Lihat ingnya, hati-hati. Fatamannawul maut in kuntum, jangan tapi ing langsung huruf ang ya. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Pas ingnya ang banget tuh, ing. Pas kuntumnya enggak, kuntum, ing kuntum, bukan ing kuntum, bukan in kuntum shadiqin. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ya. La-nya berapa rakaat? 2. Wa ma baddalu tabdila. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min
تراب ثم قال له كن فيكون أم لكم كتاب فيه تدرسون. Sekarang qaf dengan kaf. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Itu ikhfa. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi baca ikhfa itu dibedakan sesuai dengan apanya? Tebal tipis, satu. Dan juga sesuai dengan jarak. Ya. Sesuai dengan makhraj. Makhrajnya di ujung lidah. Berarti makhrajnya di tengah. Anja, ansya. Makhrajnya di pangkal. Angko, angka, gitu. Secara baca ikhfa. Bisa dipahami ya? Kita cukupkan dulu kalau begitu. Tutup dengan doa qiyamul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.